satu kita, Pak Subranto Citra SHM untuk memberikan kesempatan. Tepuk tangan, terima kasih. Terima kasih untuk pembawa acara, Saudara Heldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati ya para pengurus dari Partai Nasdem, baik dari tingkat DPD maupun juga tingkat kecamatan, kemudian juga dari Garmita, ya, kemudian juga ada dari ketua DPRT ya, dari Partai Nasdem juga ada beberapa. Yang saya hormati dan saya cintai semua undangan yang hadir pada siang hari ini ya, beserta dengan rekan dari media. Kita bersyukur bahwa pada siang hari ini walaupun dengan terik matahari yang begitu panas, ya bapak-bapak, ibu-ibu boleh hadir bersama-sama dalam rangka reses ya anggota DPRD untuk Dapil Singkawang Barat, yaitu saya sendiri ya Subranto Citra. Nah, berkaitan dengan reses, ya mungkin banyak yang tidak tahu ya apa itu reses. Ya, reses itu kadang kalau kita itu menonton TV, kita disuguhi berita anggota DPRD misalnya dari dari pusat maupun tingkat daerah itu mengadakan reses turun ke bawah ke daerah masing-masing. Nah, jadi fungsi kami ya, tugas pokok dan fungsi kami ini ya dalam masalah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Kami diatur oleh undang-undang, diatur oleh peraturan perundang-undangan ya untuk turun ke lapangan ya 1 tahun 3 kali ya, itu untuk menemui masyarakat dan menanyakan ya apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan juga progres ya terhadap usulan-usulan yang sudah mereka sampaikan, yang kita sudah perjuangkan dan sudah direalisasi maupun dalam proses realisasinya. Nah, maka dari itu kami hadir ya untuk memberikan progres ya, untuk memberikan laporan-laporan ya bagaimana dengan kinerja kami, agar bapak-bapak ibu-ibu juga mengetahui ya tugas dewan itu apa ya. Kadang kan kita ada yang sampai punya pandangan bahwa kalau mau ketemu dewan itu sepertinya susah sekali ya. Ketemu dewan ini kalau untuk menyampaikan unek-uneknya susah sekali ya. Itu kalau bagi mereka itu yang tidak mau berusaha ya, maka dia akan merasa susah sekali. Nah, padahal kalau untuk sekarang ini dewan akhir setiap tahun yaitu pasti ada realisasi dari kami ya dalam hal masalah perjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ya, saluran kita buka yang tersumbat ya, kita udah buka sekarang, tinggal lagi ya. Atau jalan-jalannya, gang-gangnya itu yang dulunya itu jelek ya, yang berlubang-lubang, itu akan menggunakan paving block. Ya, kenapa menggunakan paving block? Ya, karena pemerintah itu sudah menghitung dengan betul kalau menggunakan aspal dalam waktu 2 tahun, 3 tahun berusaha. Di samping itu kalau paving block itu juga jalannya kelihatannya rapi, ya lebih cantik ya. Abang kalau setelah selesai itu dicat ya, dicat berwarna-warni. Nah, inilah sebuah gambaran berkaitan dengan tugas pokok kami ini sebagai anggota dewan ya, yang tidak hanya itu mengurus itu mengenai masalah fisik untuk pengerjaan jalan drainase ya, tetapi kami juga itu tindak lanjuti baik berkaitan dengan masalah hukum maupun juga berkaitan dengan administrasi ya, dan juga untuk hal-hal yang perlu mereka sampaikan untuk diperjuangkan. Ya, saya pikir berkaitan dengan apa yang saya sampaikan ya sementara sampai di sini,
silakan bapak-bapak ibu-ibu yang punya unek-unek, ya, yang punya unek-unek, yang punya aspirasi, silakan sampaikan. Ya mungkin selama ini ada kendala-kendala hati dengan pihak pemerintah. Ya, ada masalah-masalah yang dihadapi, ya berkaitan dengan mengurus untuk perizinan atau pelayanan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganya. Silakan saja sampaikan aja. Ya kita harus itu berani untuk mengungkapkan ya apa yang menjadi unek-unek kita, apa yang menjadi isi hati kita. Ya kita sampaikan di dalam forum ini, forum yang resmi ini, ya supaya nanti semua yang apa bapak ibu sampaikan itu akan dicatat dengan baik. Ya dan kita akan sampaikan di dalam forum resmi di DPRD Kota Singkawang. Ya demikian dari saya, terima kasih, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Minta warga, khususnya warga Parit Ketapang sini untuk menyampaikan aspirasinya. Kita juga ada anggota staf dari Dewan sini, ntar akan mencatat apa saja aspirasi dari warga Parit Ketapang sini yang ingin diperjuangkan oleh beliau selaku Dewan terpilih dari Dapil Singkawang Barat. Oke, kita mulai 3-3 dulu ya. Biar satu sesi 3 orang yang bertanya, sebutkan nama dan apa keluhannya atau aspirasinya ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Tinggal lihat jika saya koi. Jika Pak Subranto, Citra, Chen Kim, Changyo sebagai Jikiana. Nhưng sa lên thì không như vậy jikian, cầm bọc chụp ơi, cha xíu hay jikian, biết jika jika Pak Subranto berhasil saya cek daripada masyarakat di sekitar sini, khususnya untuk parit ya. Kalau bisa itu proses pembersihan paritnya atau pengerukan paritnya itu berkala ya. Karena di sini cukup sering kalau curah hujannya deras akan menimbulkan kebanjiran, khususnya untuk di parit. Kalau untuk jalan mungkin boleh dibaguskan kembali. Soalnya ada juga yang jalan agak bergelombang, jadi dituliskan kembali. Mungkin cukup itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat siang. ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Albert Wibowo Santoso. Hanya saja rumah saya bukan daerah sini Pak. Saya diundang Pak Dewan untuk kesini. Saya rumahnya di Jalan Hermansyah Pak. Tapi ketika saya mendengar saudara Hengki bilang tentang parit ya, sebetulnya kurang lebih di daerah kami juga sama Pak. Artinya begini, memang warga meminta normalisasi atau parit dibersihkan secara berkala, dan kalau bisa lumpurnya itu langsung dimasukkan ke karung lalu diangkut hari itu juga bersama puing-puing kayunya itu. Biasanya berhamburan di jalan itu bukan bikin tambah bersih Pak. Nah itu program kerja pemerintah yang saya rasa itu perlu diperbaiki melalui penyampaian dari DPRD nanti. Lalu yang kedua, kembali lagi tentang parit. Saya lihat dari pemerintah sekarang ini masih kurang ya. Ketika ada banjir, pemerintah itu bukan melihat apakah penyebab banjirnya itu apa. Langsung datang itu tanpa ngomong apa-apa itu langsung ditinggikan dulu jalannya. Sehingga airnya kan masuk ke rumah warga tuh. Mestinya langkah pertamanya dianalisa apakah itu sumbat. Sumbat itu dibenerin dulu. Baru kita bicara tentang parit, dibikin lah kalau memang nggak ada parit, baru bikin jalan gitu. Tapi pemerintah sekarang itu saya lihat orientasinya belum tepat lah. Datang bikin jalan dulu, setelah itu masih banjir, baru paritnya dibikin, baru nanti permasalahan dengan warga lagi. Kira-kira itu yang ingin kami sampaikan ya Pak, berkaitan dengan parit. Terus Bapak ini tadi juga tentang parit di sini ya Pak ya? Jadi parit dari depan itu airnya nggak bisa ngalir ke sini. Memang masih perlu dibuka, ada parit yang melintas dari depan ke sini lah, parit utama ini. Dan perlu diingat juga parit di sini ini lurus terus sampai ke Dwi Tunggal. Sebetulnya sampai ke depan rumah saya juga. Kalau di sini macet Pak, di rumah jalan supaya karena sempit Pak ya. Jalan kita ini kalau untuk 2 mobil itu ya kurang apa kalau saya berselisih. Yang kedua Pak, menyangkut keamanan. Ya Pak ya. Selama ini kan hanya masalah pembangunan. Ini kaitan dengan keamanan. Kalau daerah dibangun nyatanya tidak aman,
kan kurang pas juga. Jadi saya mohon dengan hormat ya kepada Bapak supaya daerah kita ini dibentuk siskamling, gitu Pak ya, bangunan siskamling. Jadi warga ini merasakan tanggung jawab, melaksanakan tugasnya, menjaga wilayahnya. Itu aja Pak dari saya Pak. Terima kasih. Saudara Hengki. Saudara Hengki ini mengusulkan mengenai untuk pengerukan parit yang banyak lumpurnya. Ya, kita mau tahu bahwa memang di mana-mana di Kota Singkawang ini parit itu memang banyak lumpurnya. Dan ini memang butuh sebuah perjuangan yang keras ya dalam masalah untuk menyampaikan aspirasinya ini supaya itu bisa dimasukkan di dalam APBD. Ya, sehingga kalau dimasukkan dalam APBD sudah pasti bahwa itu akan ada sebuah tindakan dari pemerintah yang untuk melakukan pembersihan. Ya sebagaimana sudah kami lakukan juga ya. Cuma untuk di daerah Parit Ketapang kemarin saya usulkan ya sepertinya itu belum dipenuhi. Ya, karena kemarin itu memang ada banyak usulan yang saya sampaikan berkaitan dengan untuk pengerukan parit atau drainase ya, supaya dibersihkan itu. Ya kemarin kita itu sudah lakukan yaitu di Kelurahan Melayu. Ya kemudian di Pasiran ya untuk di parit-parit itu banyak sekali lumpur-lumpur yang kita angkat. Ya kemudian untuk yang di tempat ini ya sudah saya usulkan. Ya mudah-mudahan tahun depan ini bisa terrealisasi. Ya karena kita untuk di tempat ini saya itu sering datang. Ya jadi tahu betul ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga setempat ini. Ya berkaitan dengan masalah banjir ya, masalah lumpur, masalah sampah dan sebagainya. Nah, di samping itu juga mengenai masalah jalan. Ya jalan di tempat ini memang jalan utamanya Parit Ketapang ini memang kelihatannya kecil ya. Nah, tapi ke depannya kami akan coba ini adakan koordinasi dengan pihak terkait dari pihak PU ya bagaimana untuk melebarkan jalan ini. Ya kalau untuk yang gang-gang kecil ini ya itu lebih enak kita lakukan karena yang penting bahwa dalam hal masalah untuk realisasinya ya pengerjaannya pakai pavimento yang penting rapi ya kemudian jangan sampai juga terjadi kebanjiran ya karena memang di Parit Ketapang ini rata-rata ya kalau hujan itu ya hujan deras di rumah warga itu tergenang ya air masuk ke halaman rumah mereka atau sampai ke rumah mereka itu. Nah, ini juga menjadi sebuah PR kami ya yang akan kami perjuangkan ya yang akan kami sampaikan dengan banyak hal yang perlu kita lakukan untuk di Parit Ketapang ini. Nah, maka dari itu sebagaimana itu disampaikan baik itu saudara Hengki, saudara Abed maupun juga Pak Suprapto ya selaku pensiunan polisi yang berkaitan dengan untuk pelebaran jalan ya akan kami perjuangkan ya dan kami akan minta dari pihak PU ini turun ke Parit Ketapang untuk mengukur kembali jalan di tempat ini supaya kedepannya itu bisa dikerjakan, bisa dilebarkan jalannya sehingga memudahkan akses bagi yang punya kendaraan. Ya kalau dulu orang punya kendaraan roda 2 ini sudah merasa orang-orang yang cukup beruang, yang cukup kaya kan. Nah, tapi sekarang nggak lagi. Kalau masalah motor itu sudah dianggap kayak sepeda, ya. Nah, sekarang ini banyak warga itu sudah punya mobil. Apalagi dengan tamu-tamu yang hadir yang datang ini, yang mereka lalu lalang di tempat ini pakai mobil. Kalau jalannya sempit ini juga kadang-kadang jadi masalah. Ya, apalagi kalau sudah bertemu ya, yang satu datang, yang satu keluar. Ya, kadang-kadang ini selisih mobil ini agak susah. Maka dari itu, ini juga menjadi sebuah hal yang akan kami perjuangkan. Yang kami tidak berjanji, ya, tapi kami akan mencoba ya untuk melakukan yang terbaik, ya. Karena kalau janji ini hutang akan terus ditagih Pak Suprapto. Ya, maka saya itu nggak berani berjanji, ya. Tapi saya pasti berusaha, ya. Nah, di samping itu mengenai masalah keamanan. Ya keamanan saya tidak tahu apakah di sini itu sering terjadi yang namanya tindakan kriminal. Nah, tapi memang
yang namanya Siskamling ini memang betul harus kita galakkan. Ya, Siskamling ini kan sebetulnya apa? Ya, bentuk daripada semangat gotong royong. Ya, gotong royong ini tidak hanya itu menyangkut tentang masalah keamanan, tetapi juga bagaimana antara masyarakat yang satu dengan yang lain, warga yang satu dengan yang lain itu saling membantu, saling bekerja sama, ya, saling bergandengan tangan, yang untuk melakukan hal-hal yang tidak mampu mereka kerjakan sendiri. Sebagai contoh, misalnya untuk kebersihan, ya, kebersihan yang ini perlu kita juga galakkan, ya, kita galakkan kembali semangat gotong royongnya, ya, khususnya para RT di tempat ini. Mari kita mengajak masyarakat, ya, untuk bersama-sama, ya, kita bersihkan daerah kita, ya, depan rumah kita, ya, kalau ada tempat kita tanam bunga, ya, atau tanam tanaman yang lain, sehingga nantinya itu akan lebih bagus, ya. Nah, jadi nantinya itu berkaitan dengan masalah Siskamling ini, saya akan coba itu kita akan tindak lanjuti yang mekanismenya yang bagaimana, nanti pembuatan Siskamling itu di mana, ya, dan bagaimana dalam masalah itu keterlibatan warga di tempat ini. Ya, yang penting warga di tempat ini harus saling bahu membahu, ya, saling bekerja sama. Kalau kita kompak, maka kita tidak akan mudah didatangi oleh orang-orang yang aneh-aneh. Ya, kalau kita kompak, maka mereka itu segan untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Ya, kalau kita kompak, maka masalah kriminalitas itu mungkin juga agak berkurang. Nah, tapi kalau kita tidak kompak, kita akan mudah tercerai-berai itu. Maka dari itu, saya mengajak kepada semua masyarakat di tempat ini, mari kita bersatu, ya, kita bergandengan tangan, ya, tanpa memandang etnis kita, agama kita, ya. Bulan 6, bulan 7, bulan 8 kemarin ini, di Singkawang ini begitu banyak yang jadi korban. Ya, tiap hari kita mendengar, ya, begitu banyak orang, ya, yang terkena COVID kemudian meninggal. Setelah itu harus dimakamkan pada hari itu juga. Bayangkan aja, ya, harus dimakamkan. Orang tidak melihat kamu ini siapa, kamu ini pejabat, ya. Kalau bisa saya jawab, saya akan jawab langsung. Terima kasih, ya, selamat siang, dan kalau ada kurangnya saya mohon dimaafkan. Oke, terima kasih kepada Bapak Subranto juga SKMA atas tanggapan di sesi pertama. Oke, kita kasih kesempatan lagi di sesi kedua, 3 pertanyaan lagi. Kalau ada yang